Ruslana, seorang model cantik asal Kazakhstan, suatu hari melompat dari gedung apartemen tempat ia tinggal setelah ia bergabung dengan pusat pelatihan Rosamira, atau yang juga disebut dengan The Rose of the World, sebuah tempat pelatihan untuk model kelas atas yang cukup kontroversial karena pelatihannya yang dianggap sangat keras dan merendahkan. Ruslana Korsunova, seorang model asal Kazakhstan keturunan Rusia, memulai karir modelingnya sejak berusia 15 tahun. Gadis cantik dengan mata biru dan rambut pirang panjang dan indah ini dengan segera memperoleh nama sebagai Rapunzel Rusia. Dengan segera karirnya menanjak. Ia telah berpose pada banyak majalah mode populer dan menjadi salah satu model catwalk kelas atas. Untuk menambah pengalaman dan meningkatkan karirnya, Ruslana bergabung dengan salah satu pusat pelatihan model di Moskow, yaitu Rosamira, yang juga dikenal sebagai Rose of the World, yang lebih sering dianggap sebagai sebuah sekte. Tidak lama berselang di tengah kesuksesan karirnya, pada tanggal 28 Juni tahun 2008, Ruslana mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Saat itu ia baru berusia 20 tahun. Ia melompat dari apartemen lantai 9 yang ia tempati di Manhattan. Tubuhnya jatuh ke jalanan tepat di bawah gedung dan ia meninggal seketika. Polisi segera datang ke tempat kejadian, mengecek seluruh apartemennya dan hanya menemukan sebuah botol obat dengan tulisan Rusia. Kematiannya dianggap sebagai bunuh diri. Namun para keluarga dan teman tidak mau percaya begitu saja, mengingat Ruslana hidup dengan sangat baik. Ia mencintai pekerjaannya, tidak pernah mengkonsumsi narkoba, merokok, atau mabuk-mabukan. Ada beberapa versi yang beredar mengenai alasan kematian Ruslana. Yang pertama, karena alasan finansial. Beberapa waktu sebelum kematiannya, Ruslana menuntut sebuah agensi model yang telah menipunya dan mengharapkan biaya pemulihan sebesar $500.000. Namun tuntutan baru bisa dijalankan setelah ia berusia 21 tahun. Berdasarkan informasi, kepala agensi akan dituntut menyewa pembunuh bayaran untuk mengeksekusi Ruslana dalam upaya agar tidak membayar biaya ganti rugi. Dan kebetulan kematian Ruslana pun hanya berjarak beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-21 pada tanggal 2 Juli 2008. Versi kedua, cinta segitiga. Sang model diketahui dekat dengan seorang pria bernama Mark. Ia dikabarkan jatuh cinta dan sang pria bahkan menjanjikan pernikahan padanya. Namun suatu hari, Ruslana mengetahui bahwa Mark ternyata menjalin hubungan dengan wanita lain. Dalam handphonenya, Ruslana menemukan pesan mesra dan fotonya bersama wanita lain. Dipercaya kekecewaan yang mendalamlah yang menuntut Ruslana mengambil nyawanya sendiri. Versi ketiga, depresi karena diet yang keras. Seperti kebanyakan problem yang dialami para model, mengontrol berat badan menjadi masalah rutin. Namun diet ekstrim kadang tidak hanya menyerang fisik, tetapi juga mengganggu kesehatan mental. Hal itulah yang dipercaya terjadi pada Ruslana. Namun dengan segera ibunya menepis versi ini. Menurutnya Ruslana sejak kecil tidak pernah menjalani diet atau melaparkan diri. Tubuhnya yang ramping ia peroleh dari menata porsi makan dan selalu aktif dalam kegiatan olahraga. Versi keempat, pembunuhan. Pria yang bertugas menjaga pintu depan apartemen tempat di mana Ruslana tinggal, yang juga merupakan orang pertama yang menemukan jenazahnya, menyadari bahwa rambut Ruslana menjadi lebih pendek dan seakan dipotong ke samping. Berbeda dibanding hari sebelumnya, di mana terakhir mereka bertemu. Petugas yang melakukan rias pada jenazah pun menyatakan bahwa rambut Ruslana dalam keadaan rusak dan berantakan,
dengan ujung-ujung yang tidak rata, seakan dipotong dengan pisau. Meskipun saat penggeledahan di dalam apartemen, polisi menemukan sebuah pisau tajam yang biasa digunakan untuk memotong jaringan konstruksi, namun versi ini pun segera ditepis karena tidak adanya bukti kuat. Versi kelima, Sekte Rose of the World. Sebuah investigasi dilakukan untuk menyelidiki pusat pelatihan Rosa Mira setelah seorang model asal Ukraina, Anastasia Drozdova, yang juga sempat tergabung di dalamnya, melakukan bunuh diri dengan melompat dari ketinggian dari rumahnya di Kiev, Ukraina. Pusat pelatihan Rosa Mira sendiri berfokus pada pengembangan kepribadian para pesertanya. Dengan biaya pelatihan sebesar kurang lebih $300 sehari, para pesertanya mendapat perlakuan tidak manusiawi selama sesi pelatihan, di mana para pelatihnya mempermalukan mereka dan menyalahkan mereka atas segala hal negatif dalam hidup mereka. Selama 3 bulan pelatihan, teman dan keluarga melihat perubahan dalam perilaku Ruslana. Ia kini menjadi agresif, selalu sedih dan sering menyumpah. Ia juga kehilangan banyak berat badan. Hal yang kurang lebih sama terjadi juga pada Anastasia. Ia mulai mengalami perubahan suasana hati yang hebat dan menjadi tertutup serta mulai kehilangan berat badan sampai akhirnya ia bunuh diri pada tahun 2009. Tempat pelatihan Rosa Mira akhirnya dikabarkan gulung tikar akibat kasus kematian Ruslana. Namun demikian, sebuah organisasi yang berjalan di jalur yang serupa dengan pemiliknya sama telah muncul dengan nama yang baru. Ruslana sendiri diperkirakan telah hancur secara psikologis dengan berbagai masalah terkait finansial dan percintaan yang dihadapinya, ditambah dengan tekanan dari pelatihan yang berat yang berakhir dengan depresi yang membuatnya mengakhiri hidupnya. Kini Ruslana Korsunova telah dimakamkan di Moskow, Rusia pada tanggal 7 Juli 2008 lalu, meninggalkan ibu dan seorang saudara laki-laki. Demikian kisah kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe.